Plus, di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan. Ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya, ya. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Plus, di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Pro kontra yang sekarang sedang tersebar. Mungkin Mas Nino untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Ya. Per tahun kira-kira maksimal 60 sampai 70 ribu proses PPG itu.
Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, Ya. prajabatan, Menggantikan yang pensiun. menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, ya karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun Pak. Ya. Nah ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan Ya. sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ, itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya. Kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, Betul. tanpa harus sertifikasi. Mungkin untuk menjawab itu saya menanyakan pertanyaan dulu. Apa jaminannya waktu Undang-Undang Guru dan Dosen di tahun 2005 memberikan tunjangan profesi? Ya. Apa jaminan yang telah terjadi? 20 tahun itu guru-guru menunggu dan hanya sebagian yang sudah menerima. Jadi undang-undang yang saat ini sudah ada itu pun ternyata tidak menjamin. Karena tidak bisa diimplementasikan ternyata ya. Betul. Nah, itulah alasan kenapa pemerintah sekarang mengambil posisi dan sedang menyiapkan berbagai macam peraturan turunan yang kami siapkan untuk tahun ini dan tahun depan, 2023. Inilah kenapa ada urgensi bahwa masyarakat terutama guru harus bersuara untuk mendukung RUU Sisdiknas ini. Agar di tahun 2023 semua peraturan turunannya sudah bisa siap selama kita masih berada di sini di tahun 2023. Ini adalah poin yang menurut saya sangat penting. Kita merubah mekanisme dana BOS untuk memberikan fleksibilitas terbesar untuk kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer. Dan selama berpuluh-puluh tahun baru sekarang ada titik terang untuk para guru honorer. Dan 300.000 guru honorer sudah menjadi P3K dan ratusan ribu lainnya akan menjadi P3K dan ASN. Dan grup-grup ini P3K pun yang akan menerima benefit daripada tunjangan fungsional yang bisa langsung diberikan kepada mereka daripada menunggu antrean lagi untuk sertifikasi. Jadi poin saya adalah saya dengar banyak suara-suara di luar situ yang selalu mencurigakan terhadap pemerintah saat ini. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Lihat saja track record kita ke belakang. Betapa besarnya perjuangan kita untuk kesejahteraan guru. Dan kenapa kita mau merombak ini RUU Sisdiknas adalah untuk ini. Kenapa kita siap merepotkan diri, berjuang di parlemen, berjuang di Kementerian Keuangan, berjuang di Kemenpan RB untuk melakukan ini. Perjuangan ini adalah terutama untuk memastikan sistem ke depan memprioritaskan kesejahteraan guru. Jadi itulah yang bisa saya sebut
kita ingin masyarakat dan terutama guru-guru untuk percaya dengan kita dan dengan dan di tahun 2023 peraturan turunannya akan mencerminkan semua dan mencerminkan semua visi dan aspirasi tersebut. Dan saya yakin di tahun 2003 pada saat peraturan turunannya keluar dan RUU ini sudah digolkan, guru-guru akan tenang, guru-guru akan benar-benar merasa jauh lebih aman dari sisi kesejahteraan. Itu harapan besar saya.